Roh Kudus mengambil pimpinan dalam pekerjaan Tuhan yang kami layani pagi ini. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan menyertai kami. Urapan dari Tuhan sehingga kekuatan Allah hadir dalam setiap pribadi kami, membuat kami kuat di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Dalam kuasa-kuasa jahat kami yakin Tuhan sudah halaukan dari tengah-tengah kami, dan Tuhan sendiri mengambil pimpinan dari awal sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, urapan Allah turun bagi kami. Segala puji, syukur, hormat, mulia bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Darah anak domba Allah yang memulihkan kita, menyembuhkan kita dan membebaskan kita, memberikan kemenangan dan kuasa bagi kita untuk menang dalam segala perkara. Amin. Semua sembah Tuhan, mari katakan, oleh darah anak domba, mari bangkit berdiri bagi Tuhan, oleh kesaksian kita. Yeah.
ketika saya melihat apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat kita, beberapa jemaat kita meninggal karena COVID, dan banyak sekali yang terpapar COVID. Saya menelpon Mami, Ibu Gembala kita, Mami, kayaknya saat kita harus berdoa bersama. Bukan kita gembala saja yang berdoa, tapi jemaat harus juga ikut berdoa bersama. Jemaat harus diingatkan untuk bersandar dan berharap sama Tuhan. Dan saat itu kita mulai persekutuan doa sahabat dengan Zoom. Minggu pertama yang terpapar lumayan banyak. Minggu kedua lebih banyak lagi. Oh my God, saya katakan Tuhan, tolong jemaat kami, tolong umatmu. Memang minggu kedua itu yang meninggal sudah berkurang, tapi yang terpapar semakin banyak. Tapi praise God, luar biasanya Allah bekerja. Minggu ketiga sudah tidak ada lagi yang meninggal, dan semuanya yang kita doakan sembuh. Semua yang kita doakan dari minggu pertama sampai ke minggu ketiga, mereka sembuh perlahan-lahan, semakin membaik dan semakin tidak ada lagi jatuh korban. Minggu kemarin memang ada keluarga dari Ibu Gembala, adik dari Ibu Gembala yang meninggal. Tapi memang itu kita sudah gak bisa lagi kalau memang itu keputusannya Tuhan. Kita tahu bahwa hidup matinya kita di tangan Tuhan. Kita sudah berdoa dan memohon kasih karunia Tuhan. Tapi kalau keputusan Tuhan adalah dia harus kembali bersamanya, itu pun baik. Karena firman Tuhan katakan kematian adalah keuntungan bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tapi yang saya mau saksikan adalah minggu ini saya hampir tidak mendengar ada jemaat yang terpapar. Minggu kemarin hanya beberapa orang, 2 atau 3 orang yang kita doakan minggu kemarin yang Mami. Tapi minggu ini sudah tidak ada lagi pokok doa yang masuk. Itu kita mengatakan bahwa karena kuasa lawatan Tuhan. Saya percaya itu karena perlindungan Tuhan, bukan kuat dan gagah dan kehebatan kita, tapi itu karena Tuhan yang melawat, menolong, menyertai dan melindungi kita. Mari umat Tuhan angkat tanganmu dan katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, rasakan kuasa-Mu.
taburkan pagi hari ini dalam nama Yesus. Sehingga firman yang ditaburkan tidak bertumbuh di tanah yang berbatu, tidak tumbuh di semak belukar, tetapi tumbuh di hati yang terbuka bagi Tuhan. Menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu sepanjang pelayanan pagi ini. Dan Tuhan tolong sampai kepada perjamuan Tuhan yang akan kami lakukan, mewakili seluruh jemaat menghadap takhta Allah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom semua jemaat yang ada di sini juga yang ada di rumah masing-masing. Saya berharap kita, sekalipun kita beribadah di rumah, mari kita siapkan waktu kita yang baik buat Tuhan. Kita nggak keluar masuk ya, nggak ibadah sambil makan gitu, tapi kita mau beribadah dengan hati yang penuh kesungguhan kepada Tuhan. Baiklah, siapkan hati kita supaya firman Allah yang kita dengar hari ini tidak lalu dari pendengaran kita. Kita akan membuka di dalam Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus. 1 Korintus suratan dari Rasul Paulus. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita baca ayatnya yang ke-10. Sudah dapat semua? Belum, saya tunggu. Yang di rumah udah dapat? Yang di rumah juga harus buka Alkitab ya. Sudah dapat? Yang punya indeks kan lebih cepat ini. Ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah menyertai aku. Ini hanya satu ayat yang saya ambil. Kalau saya baca sendirian gak enak itu. Saya maunya setiap jemaat bisa baca 2-3 kali. Semakin kita mengulang, semakin kita paham atau nyantel di otak kita setidak-tidaknya ya. Ayo silakan, kita ini nggak banyak orang, cepet baca 3-4 kali nggak apa-apa. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Masih ada? 3 kali baca nggak apa-apa. Ayat 10. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Satu lagi boleh, ini ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku
ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Cukup ya, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Hari-hari ini dunia digoncangkan. Tidak digoncangkan dengan peperangan yang besar, bom sana bom sini ya. Tapi kita lihat digoncangkan dengan virus. Virus yang mematikan, ya, yang mengerikan. Tapi ingat, jikalau aku ada sekarang ini ayatnya. Waktu saya baca ayat ini, oh Tuhan, terima kasih sekalipun kita sekarang ini melangkah dengan susah payah, dengan tersendat-sendat. Banyak yang mengatakan kalau nelfon saya minta doa akan saya buka, kayaknya nggak kuat nih aku. Ya, orang-orang yang mampu pun banyak yang berguguran. Ya, apalagi yang bekerja. Orang-orang yang bekerja pasti mengeluh. Bagaimana ya? Apalagi tunggu sampai bertahun-tahun. Pandangan dunia, peristiwa ini yang kita hadapi saat ini di tengah-tengah kehidupan kita yang ada ini. Banyak yang menyangka akan bertahun-tahun, bahkan seseorang lebih sok pintar berkata begini, ini mah keadaan tidak akan berhenti sampai 10 tahun mendatang. Waduh, siapa yang memberikan khayalan yang kayak gitu? Ya, penglihatan yang gak beres, yang menakutkan. Ada banyak lagi yang sok rohani dan sok pintar. Saya sudah melihat yang Tuhan berikan kepadaku, katanya. Ini akan berhenti ketika 10 tahun lagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tetap berpegang kepada firman Allah. Ya, firman Allah tidak menentukan yang bukan-bukan, tapi firman Allah menentukan kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi, kalau kita semua masih ada sampai hari ini, adalah karena apa? Anugerah. Kasih karunia. Anugerah yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita. Ini luar biasa. Saudara, tadi dibuka dengan hambanya Jane berkata, banyak orang-orang yang terpapar seperti gugur dalam perjalanan hidup gitu ya. Nah, coba kita lihat, kalau sudah seperti itu, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk pengobatan? Itu nggak murah. 100 juta nggak cukup. Makanya kesehatan dijaga baik-baik bersama dengan Tuhan. Uang banyak bisa habis, tapi juga nggak nolong. Ya, nggak nolong. Satu persatu orang kuat, orang yang punya banyak uang gugur. Makanya kalau kita ada sekarang ini, yuk sungguh-sungguh buat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, ini pemberian yang cuma-cuma kepada kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat sedang gencar-gencarnya gitu, saya mengikuti berita, bahkan kami cukup prihatin, cukup sedih, sampai kita juga jaga-jaga ya. Saya mengikuti semuanya. Ketika tabung oksigen hilang di peredaran, ketika oksigen sudah nggak ada, begitu banyak orang yang terpapar akhirnya pergi. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, anak rohani saya di tengah perjalanan nggak bisa napas, sampai di depan rumah sakit dia pergi, meninggal, nggak ada yang tahu. Ya, anak yang bawa kendaraan nggak tahu papanya udah meninggal, nggak bisa masuk rumah sakit. Kenapa? Rumah sakit antri. Mau bayar berapa nggak bisa, rumah sakit antri. Ya, seluruh rumah sakit saya pernah ngecek,
Satu-satu saya coba cek rumah sakit yang ada di Jakarta Barat, semua nggak ada tempat, bahkan berkelimpahan orang sakit, bukan berkelimpahan berkat. Melihat seperti itu, gentar nggak kita? Gentar. Banyak anak Tuhan gentar, ya. Takut boleh-boleh aja, tapi jangan hidup dalam ketakutan. Gentar jujur, kita saling nggak percaya sekarang ini. Saya lihat saudara, saya berdiri jauh-jauh, mulut dan hidung ditutup, ya. Ini nggak ada pada zaman-zaman lalu. Pada zaman lalu kelihatannya kasih itu kelihatan sekali kalau bertemu, ya. Kita melepaskan kangen rindu kita, saling berpelukan. Begitu sekarang, oh jangan coba-coba. Inilah situasi keadaan seperti ini. Ada yang bilang begini, nggak enak, semua sok tahu, sok pinter. Apa ya, Indonesia ini dosanya terlalu banyak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan kita bikin-bikin ngomongan yang nggak enak didengar, ya nggak? Emang hanya Indonesia yang alami kayak gini? Enggak. Dunia loh ini. Ini kasus dunia, bukan kasus Indonesia saja. Kasus dunia yang mengalami hal yang seperti ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi tugas kita sekarang, jikalau kita ada sebagaimana kita ada, kita tahu ini karena anugerah Tuhan. Karena itu mari setia layani Tuhan di tengah-tengah pandemi juga, jangan lupa, ya, tetap mengikuti ibadah walaupun nggak di dalam rumah gereja. Tetap kita ibadah pribadi dengan Tuhan. Tetap biar firman-Nya bekerja dalam hidup kita. Seperti ini yang harus kita hadapi. Dunia boleh bilang banyak tahun yang akan datang baru mungkin selesai. Tapi marilah kita tidak mendengar hal yang seperti itu. Tapi kita bergumul, kita rebut negara kita. Kita rebut dunia ini. Dengan kuasa Allah bekerja, menyembuhkan, memberikan damai, sejahtera, pertolongan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ayo jangan tinggal dalam kelemahan. Jangan memandang perkara-perkara yang kita hadapi saat ini, masalah yang kita hadapi itu lebih besar daripada Tuhan kita. Ya, Tuhan kita tuh lebih besar, jauh lebih besar. Jangan lihat kanan kiri biar engkau tidak menjadi bimbang, takut, gentar, ngeri, membuat apa? Syok. Kalau sudah seperti itu, akhirnya kita sendirian sakit. Tetap berada di dalam Tuhan, tetap berdoa, tetap setia. Itu tugas kita sekarang. Apapun yang akan terjadi di sekeliling kita, saya tetap setia karena janji Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata apa? Ayo coba buka, baca yang keras. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan membuka akan menolong engkau, aku akan membawa engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apa kata Tuhan? Jangan Takut. Jangan takut. Coba bilang dengan diri sendiri. Sebut namamu. Maria tidak takut. Ayo coba sebut masing-masing. 1, 2, 3. Kami tidak takut. Ya, kita tidak takut pakai tanda seru. Karena ada Tuhan. Amin. Jadi jangan kita berburuk sangka. Berburuk sangka seperti apa? Orang-orang yang terpapar, yang mati itu orang banyak dosanya. Salah, bukan kita yang dipanggil menjadi hakim, ya kan? Kemarin salah seorang anak Tuhan bilang ke saya, gak enak banget itu Bu. Kenapa? Masa aku dibilang banyak dosanya? Misalnya saya tuduh Jen ini penyakitan, Jen banyak dosanya. Kita tidak menjadi berkat. Bisa-bisa Jen gak suka dengan saya sepanjang perjalanan, ya kan?
Coba kita katakan begini, Jen, kamu akan sehat selalu. Layani Tuhan dengan baik. Itu kan kata-kata yang menjadi berkat. Saya bilang kepada ibu yang ngomong ke saya, waduh, katanya saya ini banyak dosa. Saya bilang, kamu percaya kamu banyak dosa? Dia diam aja. Kamu gak percaya Yesus mati, kuasanya masih sampai hari ini menebus dosa-dosamu? Percaya. Maka jangan didengar yang negatif. Ya kalau COVID negatif kita senang. Tapi kalau perkataan kita negatif untuk orang, menjadikan orang jatuh, menjadikan orang lemah, menjadikan orang gak berpengharapan, itu salah besar. Makanya Rasul Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Ayo jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, hidup kita ini bukan kita punya, Tuhan yang punya. Hari ini, besok, 100 tahun lagi kita mati, kita ini tetap milik Yesus. Amin. Milik Yesus, kita gak usah takut. Tapi jangan konyol. Jangan konyol gimana? Ada satu pasangan suami istri yang udah tua, yang udah renta, ya. Satu kali istrinya sakit COVID lagi di zaman sekarang. Suaminya bilang, saya ini sudah janji dengan istri saya akan setia sampai mati. Bagus. Tapi dalam seperti apa? Makanya saya harus setia sekalipun dia sakit. Saya yang harus jaga dia sendiri, saya kasih makan sendiri. Kadang-kadang si bapak ini suap istrinya nggak pakai masker. Dia lihat makanan istrinya masih ada, dia sayang, dia makan. Waduh, nah ini namanya konyol, ya kan? Punya iman kurang kalau saya bilang. Jangan bapak ini bilang, saya nggak takut, ada Tuhan yang beserta saya. Nah itu salah. Kita harus jaga diri kita untuk lingkungan, amin. Ya, jaga diri kita untuk lingkungan. Waktu saya mengikuti penguburan, banyak orang-orang yang kita layani ya, Jen, kita nggak ke sana, tapi kita melalui Zoom ya, melalui WA, Zoom dan sebagainya. Bahkan kita beberapa kali menguburkan orang itu kita lewat Zoom begitu ya. Kita tetap layani tapi jaraknya jauh banget gitu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti itu untuk sekarang ini kita nggak boleh marah, nggak boleh bilang kok kayak gitu ya saya dilayani, keluarga saya dilayani. Minggu-minggu lalu atasan saya, adiknya meninggal. Yang buat saya sedih bukan meninggalnya dia. Itu yang meninggal itu satu orang pun nggak ada. Nggak masalah kok untuk sekarang ini, jangan pikir, wih, dia kan suami saya, dia papa saya, dia kakek saya harus nongkrong waktu dia meninggal ya, kita harus punya hikmat. Tidak ada orang yang tidak sayang. Jadi di heaven sana rumah duka yang mahal. Saya lihat, waduh, itu peti sendirian, benar-benar nggak ada yang datang. Nggak lama kemudian baru satu anak laki-lakinya yang datang, tapi berdirinya agak jauh dari peti. Saya amati dari awal ibadah penutupan peti sampai kepada pembakaran. Nah, jadi saya amati satu orang pun nggak ada yang hadir. Hanya satu anak laki-lakinya berada jauh. Nggak ada cerita memberikan ucapan selamat jalan lewat pemberian minyak, itu nggak ada. Benar-benar mencekam situasi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang ini bukan karena uang banyak. Ya, nah saya pikir apa bapak ini
juga kena COVID gitu sampai kayak gitu, atau dia punya penyakit menular yang lain ya. Saya ikutin sampai selesai. Waktu saya ikutin sampai selesai, anak laki-laki ini berdiri mengucapkan terima kasih gitu dengan perkataan. Lalu dia bilang gini, saat ini saat yang sangat menyedihkan bagi saya. Sebenarnya saya nggak bisa datang untuk dampingi Papa dalam pembakaran. Saya dengerin, pengen tahu nih apa gitu ya. Dia bilang karena Papa juga meninggal sama seperti penyakit yang sedang kami alami sekarang, ialah COVID. Maka saya juga memberitahukan kepada keluarga besar untuk nggak hadir. Ya, nah itu bagus. Saya nggak tersinggung dengan doa dan yang mengikuti ibadah saat itu yang tidak berdekatan begitu ya, melalui virtual begini. Dia mengucapkan terima kasih sekali dan dia katakan, saya belum sehat, mohon didoakan. Mama saya juga lagi terpapar, mohon didoakan. Adik perempuan saya juga lagi terpapar, mohon didoakan. Begitu mengerikan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apakah yang seperti itu kita katakan kamu banyak dosanya sih, jadi kamu mati dalam keadaan begitu? Tidak. Bila tubuh kita lemah, sudah lelah, dan Tuhan melihat tubuh kita sudah rusak, Tuhan bilang pulang aja ke tempat yang aman, di mana bersama-sama dengan Tuhan. Jadi nggak masuk lagi dalam kesusahan yang dialami dunia ini. Emang rasanya nggak enak. Ada yang bertanya, Bu, itu kan orang Kristen dari kecil, kok begitu ya? Saya bilang, kamu yang masih ada. Nggak lanjut. Saya bilang, kamu yang masih ada, yang masih sehat, layani Tuhan dengan setia. Kenapa terjadi begitu? Pertanyaan orang, kadang-kadang kita sendiri suka bertanya dan egois yang berkata begitu, Tuhan berkati saya, nggak mikir orang lain. Padahal Tuhan tuh baik tuh, dia kasih matahari bukan buat pribadi ya kan, buat semua. Saudara yang kekasih, saya bilang bukan karena dosanya, tapi karena tubuhnya sudah rusak. Roh kita tuh gak akan berdiam dalam tubuh yang rusak. Waktu tubuh kita rusak, kalau roh kita masih ada dalam tubuh, itu menderitanya luar biasa. Maka Tuhan enggak kasih anak-anak Tuhan yang mengalami sakit parah lalu tutup bertahun-tahun hidup dalam kesakitan begitu, enggak. Kenapa? Karena tubuhnya sudah rusak. Roh kita sendiri enggak mau tinggal di tubuh yang rusak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu Tuhan bilang, aku menyiapkan tempat bagimu. Jadi kalau kita pergi enggak nyasar, karena hidup kita kasih anugerah, kita pergi pun tetap dalam kasih anugerah. Ya, kasih karunia anugerah. Tetap dalam anugerah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau bilang, kalau selesai tugas kita satu-satu kita akan pulang, amin. Jadi kalau masih ada kita sekarang ini dibanting dengan gelombang dunia ini, dibanting dengan penyakit, dibanting dengan ekonomi yang sekarang benar-benar dunia bilang ngap-ngap gitu ya. Banyak perusahaan, banyak toko, banyak yang benar-benar dikatakan bangkrut. Kadang-kadang kita keluar kayaknya kota mati, ya kan? Situasi sangat mencekam. Tapi kita ingat, bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Supaya engkau kuat, aku masih ada buat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Ya buat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah. Perkara kecil buat Tuhan. Apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, hidup kita buat Tuhan, berkat yang ada pada kita pun salurkan buat pekerjaan Tuhan. Karena hidup kita benar-benar karena kasih, karunia, dan anugerah. Jaga hidup kita buat siapa? Buat kemuliaan Tuhan.
Jangan sembarang, jangan sembrono. Tuhan kita tuh nggak sembrono. Benar Tuhan bilang menyertai kita, tapi Tuhan nggak sembrono. Amin. Sembrono tuh seperti apa? Saya kasih contoh. Saya terpaksa tuh mengikuti pekuburan adik saya. Ada beraninya saya, keluarga sebenarnya udah kita ikutin aja. Karena waktu dia meninggal itu, sebelum meninggal, dia dinyatakan COVID-nya sudah negatif. Artinya COVID yang dia derita sudah nggak ada lagi. Tapi kenapa dia meninggal? Dia meninggal karena tubuhnya dirusak oleh si COVID ini. COVID-nya pergi, dia meninggalkan rumah yang sudah hancur gitu. Rumah yang, maka yang dikatakan oleh para dokter, kalau ada yang kena kemudian ada penyakit bawaan, nah itu mesti dihati-hatikan. Kenapa? Karena COVID datang, dia merusak semua jaringan tubuh. Jadi kalau nggak kuat, ya, jangan suka begadang, jangan suka sembarang makan. Kalau tubuh nggak kuat, itu yang akan hancur dan rusak. Saya bilang, ayo, kalau kita tidak pergi, kita udah tahu dia bukan COVID, bukan mati karena COVID lagi. Nanti keluarga besar banyak yang belum percaya Tuhan menjadi batu sandungan. Ya kan, semua kita juga keluarga banyak kita gumulin, masih juga kepala batu yang nggak mau percaya Tuhan Yesus gitu. Kita akan jadi batu sandungan. Kenapa? Mereka akan bilang, ih pendeta itu dengan keluarganya, padahal tuh adik kandung dia, dekat gitu, satu darah, kok dia sampai nggak nongol ya. Pasti kita tidak menjadi berkat, kecuali dia mati dinyatakan masih COVID. Nah itu kita nggak boleh dekat. Itu yang ngatur rumah sakit, ya kan? Yang ngatur pemerintah, dibungkus begitu. Yang ngatur pemerintah langsung dibawa, langsung dimasukkan tanah, dikubur. Tapi kan ini dia sudah di ruang perawatan biasa. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya bilang dengan keluarga, ayo kita ikut, gak apa-apa. Buat saya, orang yang meninggal ini sudah gak akan menular lagi, gak apa-apa. Tapi yang mengerikan, orang yang melayani dia meninggal ini, misalnya penggali kubur, gak ada satupun yang pakai masker, apa gak takut kita? Nah itu yang namanya kita tidak menghargai lingkungan. Semua sok pinter, penjaga kubur juga sok pinter, enggak pakai masker. Waduh, saya bilang dengan mama saya lagi, Tuhan ikut gitu ya. Kalau saya bilang mama jangan ikut, nanti mama saya akan kecewa. Jadi hikmat kita harus pakai. Ya udah, begitu selesai kubur, saya langsung ajak pulang. Karena saya ngeri, bukan takut, dengan lingkungan yang ada yang tidak punya hikmat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, anak Tuhan gak ikut-ikutan, amin. Ya, boleh ke pasar, pakailah yang lengkap. Walaupun gak pakai APD gitu ya. Kan gak mungkin orang ke pasar pakai APD gitu. Jadi pakailah yang lengkap, hidung dan mulutmu ditutup. Ya kadang-kadang kan suka lupa, makanya jangan taruh masker di mana-mana. Ada satu keluarga bilang, saya bingung, saya beli masker 1 dus 3 hari entah kemana itu masker. Karena apa? Pergi mana? Ditenteng di bawah terlupa. Bukan buat ditenteng, buat mencegah ya kita jangan nular dari orang-orang. Hidup kita ini karena Tuhan. Lalu banyak orang berkata, Bu, ini yang meninggal 2-3 minggu lalu. Ini kan wanita hebat, melayani Tuhan hebat, cintanya akan Tuhan hebat. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Ini anak rohani saya cukup luar biasa buat saya. Saya kehilangan lebih dari keluarga kandung saya. Waktu dia meninggal ini, saya lemas, saya kaget, saya nggak bisa ngomong. Saya benar-benar rasa kehilangan itu terasa sekali. Kenapa? Karena anak ini sama saya tuh care banget gitu ya. Kalau dia dengar saya ada apa gitu, waduh, nggak bisa diam dia. Mulai dari dia nanya siapa yang jaga, dia mulai kirim makanan, dia mulai kirim obat-obatan, dia mulai kirim madu yang nilainya nggak murah-murah gitu ya. Bahkan dia juga kirim dana, beli vitamin ya Bu, jangan enggak. Dia kontrol saya, tiap hari dia telepon saya. Nah ini anak yang diberkati oleh Tuhan ini. Bukan lagi saya berdoa buat dia, tapi dia tiap hari telepon, ibu sehat gak? Yuk doa sebentar ya Bu. Wah, hebat luar biasa. Saya doain ibu sebentar aja. Nah sudah, dia berhenti, dia mulai bekerja lagi. Saudara yang kekasih, orang yang kayak gini kok juga alami dan dia pergi tinggalkan kita semua. Saya bilang gak heran, justru Tuhan cinta dengan dia, amin. Gak heran, kenapa? Tugasnya udah selesai. Yang dia alami itu hanya perantara untuk dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tugasnya udah selesai. Pada saat seperti itu kalau kita minta Tuhan, saya belum mau pergi Tuhan, saya mau Tuhan tunjukkan saya pelayanan apa aja. Tuhan bilang enggak nak, urusan kamu di dunia udah selesai. Yuk yang masih mau hidup, tetap kita mau layani Tuhan, amin. Ya, kesempatan kita layani Tuhan. Apa aja, mulai dari hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, pengorbanan kita, waktu, segala-galanya. Yuk kita layani Tuhan. Karena akan datang masanya. Yang benar pergi, yang gak benar juga pergi. Tapi ketika yang gak benar pergi, dia katakan, Tuhan beri aku waktu. Tuhan bilang sudah selesai, sampai disinilah. Tapi yang benar pergi, Tuhan bilang sabaslah hambaku yang setia. Beda kan? Beda. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, makanya kalau kita ada waktu untuk melayani Tuhan, ini sebuah anugerah yang sangat besar. Rasul Paulus berkata sekali lagi, hidupku bukan aku lagi, ya, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi aku hidup buat Tuhan. Saya pikir bukan Rasul Paulus aja yang berkata seperti itu. Tapi mari kita semua berkata, hidupku bukan aku lagi. Karena Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku adalah kasih, karunia, dan anugerah. Jangan kecewa dengan lingkungan. Jangan kecewa dengan gereja. Jangan kecewa dengan manusia. Dan lihatlah Tuhan yang besar, yang berkata dalam Yesaya 41 ayat 10 tadi, jangan anak kamu, aku ada dan aku menyertai kamu. Indah ya. Kalau saya mulai melihat situasi menggoncangkan gak? Kadang juga saya pikir, aduh kok kayak gini goncang, apalagi jemaat biasa ya gak? Lihat situasi mengerikannya. Kebebasan hidup kita ini terbatas sekarang ini. Kita lebih parah daripada orang-orang yang dijajah Belanda. Kita lebih parah, mau kemana-mana sampai anak kecil juga udah mulai stres sekarang ini. Anak kecil mulai stres loh. 4 tahun bisa stres. Bosan aku di rumah. Kalau kita bawa keluar dia lihat orang banyak. Ih banyak orang ada COVID. Coba anak kecil bisa ngomong kayak gitu. Ini stres nih, si kecil yang stres. Ya, apalagi nggak sekolah-sekolah begitu ketemu 3 kawannya, 3 saudaranya. Jangan dekat-dekat. Aduh, keadaan sosialnya udah terganggu sekali ya. Makanya ke depan banyak yang bilang masih bertahun-tahun kita bergumul.
Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan virus yang beredar-edar di udara yang gak bisa kita lihat, ya kan? Kita percaya dengan iman kita ini tidak akan bertahun-tahun. Jadi yang bernubuat bertahun-tahun, biar mereka juga bertobat dan berdoa sungguh-sungguh, amin. Ya, biarlah di mana kita berada, kita menjadi berkat yang besar buat dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat sampai waktunya Tuhan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Rina berdoa buat firman Tuhan yang udah didengar, ya. Yang keras ini, Mai kasih Mai. Soalnya kan bukan di sini yang kita utamakan dulu. Nah, yang di rumah jauh-jauh dia mau dengar suara kita doa. Semua cuma turut berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi siang hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman itu terterai dalam hati setiap kami, dan kami tetap berpegang teguh akan janji firman-Mu Bapa. Bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Ketika kami takut bahwa Bapa, ajar kami untuk selalu Tuhan berserah pada Engkau. Ajar kami untuk selalu mempunyai iman yang kuat Bapa, bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Tuhan tidak pernah melepaskan setiap kami. Bahkan Tuhan menyertai setiap kami, memberi kekuatan kami setiap hari yang baru. Bahkan Tuhan, Kau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu, dan kami percaya Kau yang memberi kemenangan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada bagi setiap kami. Kami ada sampai saat ini itu karena kasih anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, biar firman ini memberi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan pada siang hari ini Tuhan. Dan kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu, Kau berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita-Mu ada bagi anak ini Tuhan. Ada bagi hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu semuanya di Bapa. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tundukkan kepala, kita meneruskan masuk dalam perjamuan, ya. Karena nggak banyak orang, mungkin Ibu Dian bisa berdiri di depan batu nyanyi, ya. Kan nggak banyak orang kita jadi bisa yang perlu untuk ikut perjamuan, boleh maju ke depan, tapi kita berdoa dulu. Tuhan memberkati perjamuan ini, roti dan anggur ini diberkati. Bukan makanan rutinitas kami per bulan, tapi ini adalah perintah Tuhan. Setiap kali kami makan dan minum, kami mendapatkan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maka pujian, silakan yang mengambil boleh maju ke depan. Sekalian yang dipanggil bagi kami. Saya di depan. Ada satu bukit jauh dari sini.
percaya janji-Mu Tuhan. Ketika kami makan dan minum, kami memperingati hari kematian Kristus, sehingga iman kami dikuatkan untuk kami tetap teguh di dalam Tuhan, baik dalam pelayanan, baik dalam hidup kami sehari-hari. Kami mencerminkan Kristus yang mengasihi kami kepada dunia di mana kami berada. Karena itu kami percaya ketika kami makan dan minum, kekuatan yang baru hadir dalam hidup kami. Dengarkan firman Tuhan. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan kematian Kristus." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga dibuat oleh Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan Kristus." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima perjamuan yang Tuhan siapkan bagi kami. Menandakan kami umat yang ditebus. Ketika kami makan dan minum, kami dimateraikan dalam kehidupan yang kekal. Karena Tuhan mengingatkan kepada kami pengorbanan yang besar dengan kematian-Mu, tubuh-Mu dicabik-cabikkan dan darah-Mu mengalir, merupakan roti dan anggur yang kami makan pada pagi hari ini. Mengingatkan kami untuk tetap hidup menjadi berkat bagi dunia ini. Untuk tetap hidup di dalam kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mau berdoa kalau masih ada yang ulang tahun. Siapa? Oh, punten. Kita berdoa buat Punsen. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan berkat bagi Punsen. Kekuatan Tuhan turun dalam hidupnya, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun dalam hidupnya. Ia menjaga kekudusan dan dia menjaga hati buat Tuhan, dan ia boleh melayani Tuhan dengan baik, dengan kesehatan yang Tuhan kasih. Lindungi hamba-Mu dari segala penyakit. Kami serahkan kemurahan Allah menyertai jalan hidupnya di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan ini. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara sekalian yang mau berkorban, sudah ada rekening gereja yang tertulis ya. Kita berdoa untuk mereka yang berkorban. Mari kita tundukkan kepala. Tangan-tangan yang berkorban untuk korban-korban apapun yang masuk ke rekening. Tuhan berkati baik perpuluhan, baik rekening gereja. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan melihat pemberian mereka. Dan Tuhan membuka tingkat-tingkat di langit. Di tengah-tengah kesukaran, berkat Allah terus mengalir dalam keluarga mereka. Kesakitan terhilang dari mereka. Tuhan gantikan dengan kesembuhan, kekuatan yang baru memagari seluruh jemaat Tuhan dengan perlindungan yang kuat. Terima kasih Tuhan, diberkati seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengumuman gereja, karena PPKM
PPKM selesai besok ya. Ya. PPKM selesai besok, kita akan coba lagi beribadah pada hari Minggu yang akan datang. Ya. Gereja membuka lagi pada tanggal 9. 8 ya. Ya, betul. Ya, gereja membuka kembali tanggal 8 untuk umum, tapi tetap kita menjaga protokol ya. Jadi harus gereja nggak bicara dekat-dekat, tetap kita menjaga protokol sampai situasi dunia memang benar-benar udah aman. Ya, jadi nggak usah khawatir, kita tetap jaga jarak, tetap bangkunya kita jarakin gitu. Ya, jangan lupa bawa masker. Ya, masker double kalau bisa. Kalau buat tangan udah ada di depan dan di belakang, nanti kurang kita tambah lagi. Ya, doakan buat keselamatan dunia, terutama kesembuhan dari penyakit, bukan keselamatan dari penyakit. Keselamatan itu menyangkut jiwa ya. Nah, kita khusus mau berdoa buat bangsa kita, juga buat dunia ini masalah virus. Kita akan memulih, kita akan tolak terus. Itu tugas kita saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama dan izin yang pimpin doa. Dengan iman kita merebut negeri kita, bangsa kita, jiwa-jiwa ya, untuk sembuh dari penyakit. Bahkan kita berdoa buat dunia juga. Tuhan Yesus tolong. Hikmat Tuhan menyertai, perlindungan Allah menyertai mereka di dalam nama Tuhan
sehingga mereka semua terlindung dengan kuasa darah Tuhan. Mereka ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Mereka ada dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan, sehingga segala serangan virus penyakit tidak menyerang kesehatan mereka. Tuhan juga berkati sehingga imun mereka tetap kuat Tuhan, imun mereka tetap baik, sehingga ketika virus menyerang mereka mampu Tuhan, tubuh mereka mampu melawan virus yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga beri hikmat bagi semua anak-anak Tuhan yang ada di tengah bangsa kami, semua orang yang ada di tengah bangsa kami, untuk bijaksana menghadapi keadaan ini, sungguh-sungguh menaati prokes yang ada dalam nama Yesus. Tuhan ingatkan supaya tidak ada lagi mengeraskan hati dan mengeraskan kepala seolah-olah virus ini tidak ada, tapi semua orang yang ada di bangsa kami matanya tercelip, mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa virus ini ada, dan mereka, tapi kami tidak perlu gentar dan takut. Kami cukup berjaga-jaga dan berdoa. Kami menaati semua prokes yang sudah ditetapkan, dan kami sungguh-sungguh menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami. Kami percaya bahwa di atas segala-galanya ada tangan perlindungan Allah, ada tangan kuasa Allah yang melindungi dan menyertai kami, dan kami semua ada dalam kasih dan perkenanan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat ataupun teman-teman sahabat kami yang saat ini dalam keadaan duka. Terutama kami berdoa bagi Oma Rita Tuhan, yang beberapa hari yang lalu baru kehilangan anaknya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan menyertai dan menolong Oma Rita, sehingga hatinya teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu terhibur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu saat ini baik Oma Rita, Mami Pendeta Maria Lobo, kami tahu mereka dan semua keluarga yang berduka. Kami tahu mereka semua mengalami kehilangan yang sangat, karena Tuhan mengambil kembali, Tuhan memanggil pulang anak dan saudara, keluarga yang mereka kasihi, anak-anaknya juga, anak-anak Om Dhani dan istri Om Dhani. Kami berdoa, kami rindu lewat peristiwa ini, anak dan istrinya mengalami kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Mereka, kami berebut keselamatan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan telah memberikan keselamatan bagi mereka. Kami rebut mereka dari api kebinasaan yang ingin merenggut hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya mereka akan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mohon kekuatan dan perlindungan Tuhan, penghiburan, kasih karunia Tuhan bagi Oma kami, terutama di masa tua Oma Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin, sampai pada masa tua pun Engkau akan menggendong, Engkau akan menyertai, Engkau akan menolong Oma kekasih kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan Ibu Gembala ke dalam tangan kasih Tuhan. Kekuatan Tuhan menyertai hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hamba-Mu tetap mampu untuk membawa keluarganya datang kepada Tuhan dengan kekuatan, dengan sukacita daripada Tuhan. Karena kami tahu beban yang hamba-Mu alami tidaklah mudah, tetapi dengan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan, hamba-Mu mampu menghadapi segala perkara bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kesehatan daripada Tuhan, Tuhan berikan bagi hamba-Mu, terutama kakinya yang masih sering sakit. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan salah bagian kaki Ibu Gembala kami, sehingga hamba-Mu mengalami kesembuhan yang total di dalam nama Tuhan Yesus, dan hamba-Mu kembali melayani dengan sukacita. Kami berdoa bagi seluruh saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi keluarga Cevera dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluarga Cevera sehingga mereka ada dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Pekerjaan usaha yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Lebih daripada itu kami rindu mereka hidup di dalam Tuhan. Mereka semakin mengasihi Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Kamoses. Tuhan juga berkati keluarga Kamoses. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha Kamoses, dan Tuhan menolong supaya Kamoses dan keluarganya semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Eklesia, terutama Ekles yang saat ini sedang mengandung,
dan beberapa minggu lagi akan bersalin. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kandungannya, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, perlindungan Tuhan menyertai eklesia, dan Tuhan memberkati janin anak yang ada di dalam kandungannya sehingga tetap sehat, bertumbuh baik. Dan kami berdoa dia akan melahirkan anaknya tepat pada waktunya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa juga bagi Adi, kekuatan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan menyertai Jolin, juga kami percaya akan tetap ada dalam perlindungan dan lawatan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami percaya kami semua yang ada di tempat ini, kami semua ada dalam perlindungan dan kuasa Tuhan. Jemaat yang Engkau kasihi, jemaat GSI Taman Surya, dimanapun mereka berada hari-hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati umat-Mu, baik yang beribadah pada pagi hari ini di tempat ini, maupun yang berada secara virtual di rumah, yang beribadah di rumah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka yang saat ini mereka bawa di hadapan Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit dan mereka dalam kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dan kuasa darah Tuhan. Ataupun saudara-saudara kami yang lain juga menyaksikan ibadah ini secara virtual dan mereka dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan pekerjaan dan usaha mereka, mereka yang memohon pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memelihara kehidupan umat-umat-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Di masa sulit sekalipun, anak-anak Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap terpelihara dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan kami semua akan hidup dalam anugerah dan kasih karunia-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Sekali lagi kami berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi dunia ini. Berdiri bagi bangsa kami, berkati negeri kami, berkati bangsa kami, berkati kota kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami, pulihkan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami, damai sejahtera Allah turun atas negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah turun bagi dunia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terima dengan iman kesembuhan dan pemulihan bagi dunia ini, terutama bagi Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur di akhir ibadah ini. Berkati tangan-tangan yang berkorban, berkati juga mereka yang sudah melakukan pelayanan buat pekerjaan Tuhan, baik musik, singer, liturgis, LCDs, bahkan sosistem. Tuhan tolong berkati semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkati juga yang mengedit nanti untuk disampaikan kepada jemaat, biar hasilnya dalam pimpinan Tuhan saja menjadi berkat yang besar. Tuhan, buatlah kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang turun bagimu. Diberkati engkau kemanapun engkau pergi, diberkati keluar masukmu, diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara semua hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Yesus. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dalam daerahku.
memberkati semua saudara jemaat Tuhan, sahabat Indonesia. Amin.